Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di acara presentasi tugas kelompok kami malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan perbandingan 3 perusahaan pada tahun 2020. Namun tentunya saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, Dela Legina, Muhammad Ilham Firmansyah, Muhammad Ridwan, Nanda Nurul, Rian Ramdhani, Siti Sarah, Anwar Adam. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Ridwan. Kepada Muhammad Ridwan kami persilahkan. Oke. PT Agung Podomoro Land atau TBK. PT Agung Podomoro Land TBK atau APLN adalah pengembang dan pengelola real estate terverifikasi terkemuka di segmen real estate, retail, komersial, dan perumahan dengan kepemilikan yang beragam. Yang berdiri pada tahun 2004, nama pemiliknya adalah Trihatmakusuma Haliman. PT Agung Podomoro ini terletak di Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal Sudirman, Parman, Kapling 28, Jakarta, Indonesia. Di sini saya akan menghitung EPS. EPS sama dengan EAT dibagi jumlah saham beredar. EAT diambil dari data jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Sedangkan jumlah saham beredar diambil dari listed share dengan hasil 0,4. Kita harus mengetahui dulu nilai buku perusahaannya. Dengan memakai rumus NBV sama dengan ekuitas dibagi 10 sekian karena di tabel yang sebelumnya jam-jam. Nah, di jumlah ekuitas 10 sekian. Nah, yang itu dan beredar 22 sekian. Gimana? Nah, di sini di hasil listed chart PT Agung Podomoro Land. Yang dibulatkan menjadi 0,5 rupiah. Dan yang pasar dibagi NBV. Harga pasar kenapa bisa 173? Karena di tabel harga pasar per harinya dengan mencapai 1,173. Nah, yang itu dibagi NBV yang hasil yang di atas ini 0,5 yang dibulatkan menjadi 346 kali lipat per lembar. Selanjutnya ada PT Summarecon Agung Tbk. PT Summarecon adalah perusahaan pelopor pembangunan dan pengembangan real estate di Jakarta. Perusahaan yang didirikan oleh Sujipto Nagaria pada tahun 1975. Ini memulai bisnisnya dengan pembangunan kawasan di Kelapa Gading, Permai, Jakarta. PT Summarecon Agung Tbk bergerak dalam bidang pengembangan properti dan manajemen termasuk pengembangan properti residensial dan komersial untuk dijual, pengelolaan dan penyewaan properti, dan penyedia fasilitas klub rekreasi. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1976.
EPS memiliki EAT dibagi jumlah saham beredar. EAT yaitu jumlah laba bersih perusahaan yang bernilai 8 miliar sekian diambil dari hasil jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi 16 miliar sekian diambil dari tabel Sumarekon Agung Tbk yang hasilnya dibulatkan menjadi 0,6. Kemudian PBP dari perusahaan PT Sumarekon Agung Tbk. Nah, sebelum kita menghitung PBP, kita menghitung NBP dari perusahaan, yaitu ekuitas dibagi jumlah pasar beredar. Nah, 11 miliar sekian didapat dari nilai ekuitas, nah jumlah ekuitas dibagi dengan hasil dari listen share ini ya, atau jumlah pasar beredarnya menghasilkan 0,7. Kemudian PBP yaitu harga pasar dibagi NBP di mana hasilnya 565,00 didapat dari harga pasar hari ini dibagi 0,7 hasil dari NBP-nya menghasilkan 807,1 kali lipat. Selanjutnya ada perusahaan PT Bumi Serpong Damai Tbk BSDE. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau PSDE bergerak dalam kegiatan pengembangan real estate yang telah mengembangkan kota baru yang merupakan kawasan hunian yang direncanakan dan terpadu dengan fasilitas atau infrastruktur, fasilitas lingkungan, dan taman yang disebut BSD City. Grup beroperasi di bawah kelompok PT. BSD dan anak usaha atau grup termasuk dalam kelompok usaha PT Paraga Artamida, sedangkan pemegang saham akhir grup adalah Sinar Maslan Limited yang kedudukan di Singapura. Pemilik manfaat akhir, Ultimate Beneficial Owner, Bumi Serpong Damai Tbk adalah The Wijaja Family Master Trust. Nah, di sini cara mencari EPS perusahaan yaitu EPS sama dengan EAT dibagi jumlah saham beredar. Nah, EAT di sini adalah 31 triliun sekian. Kenapa 31 triliun? Diambil dari jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas hidup. Dibagi jumlah saham beredar. Nah, di sini saham beredarnya yaitu 21 miliar sekian. Diambil dari itu gambar yang bawah. Jadi hasilnya yaitu dibulatkan menjadi 1,5. Ya, terima kasih Saudara Ilham. Sekarang kita harus mengenal FBP. Sebelum mengenal PBP, kita harus mengetahui juga NBP-nya dulu. NBP mempunyai rumus yaitu ekuitas dibagi jumlah pasar beredar. Ekuitas diambil dari tabel yang di atas yaitu jumlah ekuitas. Yang hasilnya 35 miliar sekian. Sedangkan jumlah pasar beredar diambil dari tabel yang di atas, yaitu listen share yang bernilai 21 miliar lebih.
dan dia menghasilkan 0,7 rupiah. PBP mempunyai rumus yaitu harga pasar dibagi NBP. Harga pasar diambil dari tabel yang di atas. Tabel harga pasar sekarang. Sedangkan NBP dia ambil dari hasil yang tadi. Jadi hasilnya 1,300 kali per lembar. Ya, terima kasih. Baik, dari perhitungan yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan, jika membeli saham PT Bumi Serpong Damai Tbk lebih baik daripada dua perusahaan lainnya, dikarenakan dari hasil PBP yang kami dapatkan dari PT Bumi Semprong Damai Tbk mencapai 1,3 per lembar sahamnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kami sedang belajar. Dan mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.